Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sabilil Hakimi Amizwar MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Syariah serta teman-teman kelas saya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Sutihat, Agung Wahyudi, Ira Anggraini Daichi, Lillah Muhlisoh, Fatin Wanakusuma, dan saya Rahmatul Zakia. Di sini saya selaku moderator akan memoderatori jalannya presentasi kali ini dengan membahas hasil review jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2015 sampai 2020. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan dalam review jurnal kali ini yaitu mengenai permasalahan. Bank merupakan lembaga perantara keuangan, yaitu perantara para pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank juga merupakan lembaga mediasi di sektor keuangan suatu negara di mana semakin tinggi efisiensi sektor keuangan, maka akan semakin tinggi pula besaran pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain dituntut untuk selalu mempertahankan kinerjanya dalam perwujudan perekonomian yang baik, bank juga perlu memperhatikan kondisi kesehatannya untuk lebih konsisten terhadap fungsi-fungsinya, di mana fungsi tersebut diantaranya adalah menjaga kepercayaan masyarakat dan membantu lancarnya lalu lintas pembayaran yang tidak boleh lepas dari pantauan. Sebagaimana dengan adanya target market share industri keuangan sebesar 20% di tahun 2023 yang akan datang, maka kesehatan perbankan khususnya perbankan syariah di Indonesia juga harus lebih ditingkatkan agar target dapat tercapai dengan baik. Sehingga hal inilah yang membuat para peneliti tergerak dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian ada tujuan dalam penelitian yang di dalam bahas dalam jurnal ini adalah mengetahui tentang kesehatan pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating atau RBBR atau yang lebih dikenal dengan RGEC, yang di dalamnya mencakup mengenai risk profile, earning, dan capital boost di Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2020. Bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Bank dikenal sebagai lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, perantara antara pihak yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, seperti membantu kelancaran transaksi pembayaran, menjaga kepercayaan masyarakat, serta dapat melaksanakan kebijakan moneter. Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan peraturan yang berlaku. Kesehatan bank menjadi kepentingan bagi semua pihak, yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank, dan pemerintah. OJK merupakan lembaga yang berwenang dalam pengawasan kesehatan bank di Indonesia. Bank juga diwajibkan melakukan penilaian sendiri secara berkala dengan menggunakan Risk Based Bank Rating atau disingkat dengan RBBR. Metode RBBR memiliki 4 faktor, yaitu risk profile, good corporate governance, earning, dan capital. Metode ini digunakan karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Risk profile dapat diukur dengan NPF. NPF merupakan rasio yang digunakan jika jumlah pembiayaan bermasalah karena faktor disengaja atau tidak sengaja. Semakin kecil NPF, semakin baik tingkat kesehatan suatu bank. Earning dapat diukur dengan ROA. ROA digunakan untuk menilai kinerja bank syariah dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA, semakin baik tingkat kesehatan bank. Kapital dapat diukur dengan CAR. CAR digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko kerugian dan menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kondisi bank. Selanjutnya ada metode. Jenis penelitian ini merupakan peneliti deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diambil secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti media atau membaca, mempelajari sumber-sumber terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdapat 2 cara. Yang pertama, mencatat atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan.
Yang kedua, penelitian kepustakaan dengan mengkaji, memahami, dan meneliti berupa buku-buku, perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Yang kedua, menganalisis tingkat kesehatan bank dan metode RBBR. Yang ketiga, analisis NPF, ROA, dan CAR. Yang keempat, menetapkan penelitian kesehatan bank umum tahun 2015 sampai 2020. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber statistik perbankan syariah pada tahun 2015 sampai 2020. Dari tabel pada variabel non-performing finance atau NPF, tahun 2015 sampai 2020 mengalami penurunan. Maka semakin kecil NPF suatu bank, maka semakin sehat. Pada variabel return on asset atau ROA, tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi, semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank tersebut dari sisi pengelolaan aset. Dan sebaliknya, jika semakin kecil ROA, maka menunjukkan menurunnya laba karena bank tidak mampu mengelola aset dengan benar. Pada variabel Capital Adequacy Ratio atau CAR tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan. Jadi, semakin besar CAR suatu bank, maka akan baik kondisi bank tersebut. Selanjutnya, tingkat kesehatan bank umum syariah yang dilihat dari faktor kapital atau Capital Adequacy Ratio, di mana rumusnya CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Dapat dilihat dari data CAR Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2020 bahwa Bank Umum Syariah dalam 6 tahun periode menghasilkan predikat yang sangat sehat, artinya memiliki kemampuan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan rasio kerugian pada periode tersebut. Rasio rata-rata CAR sebesar 18,73% menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah dalam predikat sangat sehat, sehingga bank dapat memprediksi potensi terhadap resiko-resiko yang akan terjadi. Semakin besar CAR, maka bank semakin sehat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode risk-based bank rating atau yang dikenal dengan metode RGEC. Metode ini mencakup risk profile, earning, dan kapital, di mana risk profile ini diukur menggunakan indikator NPF atau non-performing financing, earning yang diukur dengan indikator return on asset atau ROA, dan kapital yang diukur dengan indikator Capital Adequacy Ratio atau CAR. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa rata-rata rasio NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015 sampai 2020 sebesar 3,99%, di mana Bank Umum Syariah menunjukkan predikat sehat, sehingga semakin kecil NPF maka bank akan semakin sehat. Selanjutnya yaitu ada rata-rata rasio ROA Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2020 sebesar 1,03%, sehingga menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah berpredikat cukup sehat. Semakin besar ROA, maka bank dikatakan semakin sehat dan semakin sehat.
Selanjutnya yaitu rata-rata rasio CAR Bank Umum Syariah 2015 sampai 2020 sebesar 18,73%, sehingga menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah dapat berpredikat sangat sehat. Semakin besar CAR, maka bank akan semakin sehat, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia perlu ditingkatkan agar keuntungan ROA diperoleh semakin maksimal. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.